Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dorina Inusadah dengan NIM 14. Dan saya Tamaleli Maulida dengan NIM 58. Dan saya Adela Husna dengan NIM 12. Untuk selanjutnya akan langsung kami jelaskan materinya. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berawal dari kata demokrasi yang berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Dalam demokrasi, hak asasi manusia diakui dan dilindungi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas. Demokrasi juga berusaha mencapai keamanan dan ketertiban melalui musyawarah dan partisipasi rakyat. Faktor-faktor pendukung demokrasi ada tiga, yaitu negara hukum, yang kedua masyarakat sipil, yang ketiga aliansi kelompok strategis. Yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum yaitu konsep yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Konsep ini memiliki beberapa ciri utama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan serta pembagian kekuasaan di antara lembaga negara guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan yang berjalan berdasarkan aturan hukum. Keempat, keberadaan peradilan administrasi. Dan sementara itu, konsep the rule of law dicirikan oleh supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam negara, kesetaraan semua individu di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu masyarakat sipil. Masyarakat sipil mengacu pada struktur sosial yang bersifat terbuka, setara, dan tidak berada di bawah kendali atau tekanan pemerintah. Peran masyarakat sipil sangat krusial dalam menciptakan demokrasi yang stabil, terutama dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu faktor utama yang mendukung terbentuknya masyarakat sipil adalah partisipasi aktif warga negara yang diwujudkan melalui pembentukan berbagai organisasi serta sosial secara sukarela. Oleh karena itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara, terutama dalam membatasi potensi tindakan koruptif dalam pemerintahan. Keberadaannya bersama dengan prinsip negara hukum menjadi faktor penting dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu aliansi kelompok strategis. Komponen yang penting yang mendukung tegaknya demokrasi adalah keberadaan aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, serta kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang termasuk di dalamnya pres yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan institusi politik yang anggotanya memiliki tujuan bersama, yaitu memperoleh kekuasaan dan posisi politik guna mewujudkan kebijakan yang mereka usung. Aspek lain yang tak kalah penting dalam menegakkan demokrasi adalah peran kaum intelektual dan pers yang bebas. Kaum akademisi serta insan pers merupakan bagian dari kelompok penekan yang memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan pemerintahan. Bersama dengan kelompok politik, kedua kelompok ini dapat berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengoreksi dan mengkritisi pemerintahan yang tidak menjalankan prinsip demokrasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah parameter demokrasi.
Dalam suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi, demokrasi tidak hanya sekedar mengandung prinsip-prinsip tersebut, melainkan juga memiliki parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan itu bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya. Berikut parameter untuk mengetahui terwujudnya suatu demokrasi pada suatu negara. Yang pertama adalah pemilihan umum. Rekrutmen jabatan politik atau publik harus diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokratis dapat dibentuk. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan juga merupakan salah satu parameter demokratis. Rotasi kekuasaan mengendalikan bahwa kekuasaan atau jabatan tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki, yang artinya kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu, sistem tersebut kurang layak disebut dengan demokratis. Karena demokratis ialah memberikan peluang rotasi kekuasaan secara teratur dan damai. Yang ketiga ada rekrutmen terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, dalam mengisi jabatan politik sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Yang terakhir ada akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang telah dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai penjabat publik. Seorang penjabat politik harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A bukan kebijakan B. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. Hal itu karena penjabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab dengan amanah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, konsep ini dikenal dengan sebutan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fase-fase perkembangan pada demokrasi di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan parlementer yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik sering terjadi akibat perubahan kabinet yang cepat. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam fase ini, kekuasaan keinginan pada presiden mengurangi peran partai politik dan membatasi kebebasan pers. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menandai penerapan demokrasi Pancasila yang tekanan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun kekuasaan tetap dan kebebasan dinyatakan dibatasi. Yang keempat yaitu demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membuka peluang bagi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat kini memiliki akses lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sangatlah penting bagi warga negara. Tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, demokratis,
transparansi, dan kedamaian. Pendidikan demokrasi juga berperan sebagai pembentuk budaya yang baru. Pendidikan demokrasi memiliki misi memberikan fasilitas bagi warga untuk mengakses fasilitas bagi negara, serta memberikan peluang pada warga negara untuk berpartisipasi dalam berdemokrasi. Selanjutnya ialah pemilu sebagai implementasi demokrasi. Terdapat beberapa aspek penting mengenai pemilu sebagai implementasi dari demokrasi, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, legitimasi pemerintah, yang ketiga, keterbukaan dan transparansi, yang keempat, kesetaraan hak, yang kelima, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, yang keenam, politik uang, yang ketujuh, politik identitas, yang kedelapan, penyebaran informasi palsu, kesembilan, pendidikan politik, kesepuluh, penguatan institusi penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir ialah penegakan hukum yang tegas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada makalah ini kesimpulannya yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kekuasaan rakyat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam keputusan politik. Keberhasilan demokrasi memerlukan dukungan negara hukum, masyarakat sipil, dan partai politik. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang, tetapi tantangan seperti rendahnya partisipasi dan kualitas pendidikan demokrasi masih ada. Pemilu sebagai wujud demokrasi menghadapi masalah seperti politik uang dan hoax. Upaya diperlukan untuk memperbaiki sistem pemilu memulai pendidikan politik dan penegakan hukum. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.